dipersembahkan oleh Anda terus di Mata Najwa belajar dari Jenderal Besar Sudirman, dan saat ini sudah hadir dan bergabung di meja Mata Najwa. Saya perkenalkan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan yang juga menulis Jenderal Sudirman dalam disertasinya, Pak Salim Said. Selamat malam Pak Salim Said, terima kasih sudah hadir. Hadir juga mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Legend Purnawirawan Kiki Syahnakri yang menjadi eksekutif produser film Jenderal Sudirman. Selamat malam Pak Kiki. Dan ada Maijen Kustanto, Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat. Selamat malam, Pak Kustanto. Terima kasih sudah hadir. Saya ingin memulai dari Pak Kiki yang ternyata juga seorang eksekutif produser film, dan filmnya spesifik film Jenderal Sudirman. Kapan persisnya dan apa alasan utama Anda mau menjadi eksekutif produser film ini? Ya, jadi satu saat saya diundang yang menyutradarai film Jenderal Sudirman ini, yaitu Viva Westi, untuk nonton salah satu karyanya, yaitu ketika si Bung di ND, maksudnya Bung Karno di ND, yang menceritakan tentang lahirnya pemikiran-pemikiran untuk lahirnya Pancasila. Selesai film itu, saya tanya kepada sutradara, setelah ini kamu mau bikin film apa? Yang saya kaget, dia mengatakan bahwa akan bikin film Jenderal Sudirman. Nah, saya tentu merasa bahwa ini inisiatif harusnya keluar dari TNI gitu kan. Dan saya tanya kenapa alasannya. Sederhana alasannya, Pak, di mana-mana ada nama Jalan Jenderal Sudirman. Akan tetapi orang sekarang tidak tahu siapa Jenderal Sudirman gitu. Maka saya sangat setuju dengan itu. Oke, kita dukung, kita sama-sama untuk mengembangkan film itu. Dan ada banyak sekali tentunya sisi-sisi dari Jenderal Sudirman, tetapi apa hal yang paling penting yang hendak disampaikan lewat film ini? Film ini hanya mencuplik gerilyanya Jenderal Sudirman selama 7 bulan. Okay. Walaupun ada flashback seperti kepemilihan beliau ketika beliau terpilih menjadi Panglima, itu ada di dalam film-film itu. Baik, dan cuplikan itu yang kemudian saya ingin kita saksikan sama-sama sebelum kita lanjutkan diskusi. Ini dia cuplikan film Jenderal Sudirman. Urip Soeharto dengan jumlah suara 21. Sudirman. Tunggu. Perhitungan suara ini belum selesai. Semua kertas suara sudah habis dihitung dan jumlah suara sudah sesuai dengan yang hadir di dalam ruangan ini. Tapi saya membawa 6 mandat dari komandan divisi dan komandan resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Sah! Sah! Ketika Jenderal Sudirman dipilih menjadi Panglima Besar. Betul. Nah, ini merupakan flashback dari film ini, karena filmnya sendiri bercerita, ini film perang kolosal, jadi hanya bercerita tentang gerilyanya beliau. Oke. Kalau saya ingin ke Pak Salim, kalau kita mengangkat itu saja, fragmen itu saja yang singkat, apa artinya ketika Panglima Besar, Panglima Tentara pertama di Republik ini dipilih langsung oleh komandan-komandan resimen? Apa artinya itu? Begini ya, tentara Indonesia itu adalah tentara yang menciptakan dirinya sendiri. Dia berbeda dengan tentara yang diciptakan oleh pemerintah kolonial seperti tentara India. Berbeda dengan tentara yang diciptakan oleh partai seperti tentara Cina, People Liberation Army. Dia juga bukan tentara yang diciptakan oleh pemerintah. Karena itu saya menyebut tentara Indonesia itu adalah self-created army. Apa kemudian, adakah dampak, adakah pengaruh, adakah konsekuensi dari pemilihan itu sampai kemudian kondisi kekinian sekarang? Oke. Pada waktu itu yang paling penting dari pemilihan itu adalah Sudirman melihat dirinya bapak dari anak-anaknya. Nah, ini konsekuensinya Pak Dirman mempertahankan otonomi tentara terhadap
kekuatan politik di pemerintah maupun di oposisi. Oke. Nah, ini kemudian berkembang di kemudian hari menjadi salah satu jati diri TNI, bahwa mereka tidak mau jadi alatnya pemerintah ataupun alatnya kekuatan-kekuatan oposisi anti pemerintah. Dan itu dibuktikan Sudirman dalam hidupnya sendiri. Dia ikut rapat PP itu, Persatuan Perjuangan, di Purwokerto dan di Solo. Tapi ketika dia melihat gerakan yang dipimpin Tan Malaka itu punya rencana kudeta, Sudirman pergi dan melapor ke Bung Hatta bahwa orang itu mau mengadakan kudeta. Dia tetap loyal kepada pemerintah. Jadi salah satu ciri TNI kemudian adalah on the one hand loyal kepada pemerintah, tapi pada saat pemerintah itu dianggap membahayakan kepentingan negara, kepentingan bangsa, dia menarik diri. Nah, ini yang dilakukan Soeharto di kemudian hari. Ketika terjadi Gestapo, maka tidak semua perintah Soekarno dia ikuti. Seperti Sudirman ketika Jogja diduduki oleh Bung Karno, diminta tinggal di istana dengan janji, saya akan minta dokter tentara Belanda merawat kamu. Sudirman menolak. Kenapa Sudirman menolak? Ini yang orang suka lupa. Ketika dilantik sebagai Panglima Besar, kita ada fotonya ketika dilantik, bisa ditunjukkan? Ada sumpah tentara yang suka dilupakan orang. Apa itu? Tidak kenal menyerah. Maka ketika Bung Karno ditawan, di mata tentara ini, generasinya Pak Saidiman segala, Soekarno telah melanggar sumpah tentara. Karena Soekarno mempersepsikan diri, memproyeksikan diri sebagai tentara. Bung Karno zaman itu pakai bintang 4 dan menyebut dirinya Panglima tertinggi. Dan keputusannya menyerahkan diri kepada Belanda, Kolonel Van Langen, itu bertolak belakang dengan janjinya mau memimpin gerilya. Jadi ini mempunyai dampak besar dalam hubungan sipil militer di Indonesia sampai pada hari ini. Kalau berangkat dari sekelumit peristiwa tadi dan menarik dalam konteks kekinian saat ini, hubungan sipil militer kita saat ini seperti apa, Pak Kustanto? Jujur dari kacamata Anda. Dalam pandangan kami, saya kira apa yang diwariskan Pak Dirman terus kami lanjutkan, bahwa kami adalah alat negara dan tidak berada dalam pengaruh politik golongan yang manapun. Politik kami adalah politik negara, loyalitas kami kepada negara. Itu warisan terbesar yang terus dipegang sampai sekarang. Ya. Itu kepercayaan TNI, apakah itu juga yang Anda lihat terjadi, Pak Kiki? Kalau kita bicara konteks kekinian, kita ingin belajar dari Jenderal Sudirman malam ini dan jujur melihat apakah memang seperti itu yang terus dipegang oleh tentara. Ya, tapi sebelumnya Najwa, jadi dari naskah-naskah, buku-buku yang kami pelajari, juga dari narasumber beberapa orang, kenapa Bung Karno waktu itu tidak memenuhi janjinya untuk bergerilya? Itu karena yang pertama, hasil sidang kabinet. Ya. Sebelum itu kan ada sidang kabinet. Hasil sidang kabinet memutuskan bahwa Bung Karno dan seluruh kabinet tetap tinggal di situ. Jadi bukan keinginan pribadi Soekarno. Bukan keinginan pribadi Bung Karno. Nah, lantas Pak Dirman datang membujuk Bung Karno. Kemudian Bung Karno waktu itu mengatakan ini hasil sidang kabinet. Pak Dirman masih membujuk gitu kan. Akhirnya Bung Karno dengan nada agak marah bahwa kamu tentara, tugas kamu di medan perang, tapi tidak bisa menjadi tempat pelarian saya ke sana. Dan Pak Dirman tunduk. Hormat, yes sir. Terus kemudian beliau malah sempat meminta, kalau begitu ada perintah terakhir dari Bapak sebelum saya berangkat. Jadi artinya di sini bahwa Pak Dirman tunduk kepada otoritas sipil Bung Karno. Walaupun ketika itu dia merasa bukan strategi yang tepat, tapi tetap tunduk pada sipil. Ya. Jadi intinya yang ingin Anda katakan seperti itu. Betul, dan ini saya kira masih terpelihara sampai sekarang. Masih terpelihara? Masih terpelihara. Oleh Pak Ijen dan teman-temannya? Ya. Kita tarik ke konteks kekinian, persoalan-persoalan yang mungkin muncul atau sudah dikunci kotak yang akan membuat dinamika hubungan sibil militer ini kemudian menjadi memburuk, Pak Kiki? Ya, saya kira kalau kita tengok sejarah ke belakang, mungkin yang lalu ada penyimpangan-penyimpangan dari jiwa atau jati diri TNI
yang diambil dari jiwanya Jenderal Sudirman, dari kata-kata mutiara Jenderal Sudirman. Tadi Pak Saidiman menyebutkan bahwa TNI sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional. Nah, pada satu saat kita keluar dari situ, TNI menjadi tentara golongan. Nah, dari itu maka barangkali terjadi bias, terjadi hubungan-hubungan yang disharmoni antara TNI dengan kalangan sipil. Tapi syukur sekarang saya kira itu sudah masa lalu, sudah lewat, dan sekarang sudah jauh lebih baik. Sudah jauh lebih baik. Sudah jauh lebih baik. Sudah jauh lebih baik ya, Pak Majeng Susanto? Pasti. Pasti. Pasti jauh lebih baik. Jangan biasakan tentara mengerjakan pekerjaan sipil, sebab itu akan membawa tentara ini. Saya mengutip Jenderal Simatupang.